memang konsep saya itu adalah saya menjadi ketua sepeda suatu merek, satu brand. Tapi saya tidak ingin yang namanya silaturahmi itu dibatasi dengan brand atau dengan merek. Jadi saya selalu berusaha merangkul merek apapun yang lain. itu. Jadi mulai situ udah mulai terbuka ya. Ini kayaknya nggak bisa harus satu merek ini gitu ya. Iya, karena memang saya memang dari awal pun saya pikir teman-teman saya banyak ya mereka beda-beda. Setelah 2 tahun semenjak pandemi, kegiatan event sepeda lipat terhenti. Kini saatnya pada tahun 2022, Jam Selinas ke-11 di Purwokerto bisa terlaksana. Adapun konsep Jam Selinas di Purwokerto adalah mengusung tema Goes Heritage dengan tagline Goes Grapyak Semangat, yang artinya adalah goes kebersamaan dengan penuh kegembiraan, persahabatan, serta ramah terhadap lingkungan untuk bumi yang lebih hijau. Purwokerto sebagai kota satria, teman-teman peserta bisa mencicipi kulineran mendoan dan seroto yang ada di Purwokerto. Mari kita ketemu, mari kita goes bersama, mari kita bersenang-senang untuk bumi yang lebih hijau, lingkungan yang lebih ramah, jiwa dan raga yang lebih sehat, dan hati yang selalu bergembira. Sampai ketemu di Purwokerto. Bincang singkat bermanfaat. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast. Ya, luar biasa. Malam hari ini kita bincang singkat bermanfaat dengan tamu kita di NH Podcast. Ya, luar biasa tamu kita ini dari jauh-jauh ini, dari Jakarta ke Kota Ngapak. Ya, jadi beliau ini seorang Sri Kandi. Sri Kandi Goes ya. Sri Kandi Goes Indonesia ya. Hari ini datang ke Purwokerto dalam rangka persiapan Jam Selinas ke-11 di Purwokerto. Selamat malam, Teh Ipung. Selamat malam. Iya, apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Ini baru ketemu tapi langsung cekin. Baru ketemu kan? Luar biasa. Baru tadi pagi ya? Tadi pagi gitu ya. Ya, gini tuh. Jadi di dunia pergoesan ini ya, jadi Teh Ipung ini ya didapuk ya, jadi ketua ID Folding Indonesia. ID Folding Bike. ID Folding Bike ya, ada bike-nya kawan-kawan. Gitu ya. Jadi mungkin bisa cerita dikit kenapa Teh Ipung ini seneng sepeda gitu ya. Oke. Enggak. Sebentar, aku koreksi dulu, saya bukan Sri Kandi. Karena kalau Sri Kandi itu bukan. punyanya Bike Tour. Sorry ya, beda. Kalau bukan, karena teman-teman yang terbentuk dalam Sri Kandi itu beda-beda mereka itu luar biasa. Jadi ada Sri Kandi 1, 2, 3 dan mereka itu kalau untuk mau jadi Sri Kandi itu mereka harus ada beberapa tahapan yang harus mereka lalui, Om. Dan itu kalau saya dengar ceritanya dari senior-senior saya itu luar biasa, Om. Mereka sudah harus goes berapa ratus kilometer gitu-gitu, Om. Ada ritualnya. Betul. Nah, sementara kalau saya ini masih goes timik-timik dengan speed damai. Jadi hanya sekedar hobi. Hobi. Ya, terima kasih Teh Ipung. Jadi memang sebutan Sri Kandi ini bukan main-main. Iya, gitu saya takut, Om. Iya, maaf ya. Jadi semoga ini tadi juga saya karena host ya, pokoknya mana yang keluar dulu lah. Tapi biasanya memang kalau penyebutan untuk seorang perempuan yang ikonik itu kan memang Sri Kandi. Betul. Cuma kalau di kalau di dunia sepedaan lebih dikenal kalau Sri Kandi itu, kalau teman-teman yang paham ya, Om. Yaitu ada itu program yang ya. Tour. Mereka punya yang namanya Sri Kandi itu mereka ada 1, 2, 3 dan itu ada tesnya lah pokoknya seperti itu. Jadi saya betul. Nah, kalau Teh Ipung ini kan mungkin sebelum jauh kita bicara Jam Selinas dan mungkin ID Folding Bike, apa yang membuat motivasi Teh Ipung ini terjun di sepeda atau mungkin seneng awal-awal mulanya? Oh ya.
Sebenarnya saya agak panjang tapi saya bisa persingkat. Iya. Atau sejak TK, SD, SMP gitu ya. Jadi kalau saya ini sebenarnya diawali dari komunitas kantor Om. Jadi ada pimpinan saya di kantor, beliau itu sudah almarhum baru tahun lalu. Ya, Al-Fatihah. Iya, itu kebetulan beliau yang suka ngompor-ngomporin rekan-rekan di kantor. Terus sampai akhirnya terbentuklah suatu komunitas kantor, dan itu sepedanya bebas Om kalau di kantor. Namanya Imigo, yaitu Imigrasi Goes. Jadi kebetulan saya bertugas di Direktur Jenderal Imigrasi, dan di situ ada beberapa rekan-rekan dan pimpinan saya yang kebetulan hobi bersepeda dari situ. Nah, saya awalnya dengan beliau-beliau itulah goes-goes biasa, dan saya masih menggunakan ban besar Om. Masih ban MTB. Gitu. Terus touring, saya ikut TDP, programnya Back to Work itu kan suka mengadakan Tour de Pangandaran. Ya. Nah, pernah kan, juga? Oh, saya pernah ikut. Saya 3 kali lah ikut. Kalau nggak salah. Terus kemudian seiring berjalan waktu, terus kemudian ada satu orang pimpinan yang dia kemudian beralih, nggak beralih sebenarnya sih, masih juga pakai sepeda gede. Cuma beliau iseng nyari beli sepeda lipat Om. Nah, pimpinannya kebetulan dekat banget saya dengan beberapa teman. Nah, di situ saya dikompor-komporin tuh Om. Tapi rasanya yang namanya orang udah biasa menggunakan sepeda ban besar itu, kalau mau pakai sepeda lipat itu kan otomatis bannya kecil ya. Dan itu buat kami tuh kayak gengsi gitu. Dan selalu gini, apa sih itu sepeda taman lah, sepeda sirkus lah, gitu, kayak gitu. Itu susah banget Om, untuk kesananya. Tapi terus kemudian akhirnya ya saya ikut ke komporan lah gitu. Di komporin itu akhirnya bisa. Terus saya coba-coba pakai Sally. Sally pertama saya itu produk Indonesia, produk dalam negeri lah, namanya Trifold. Dari situ, nah kebetulan pimpinan saya ini juga belinya Trifold. Terus kemudian juga virus ini banyak pimpinan itu semuanya pakai itu, produk itu. Terus kemudian akhirnya saya dimasukinlah ke WA group di situ. Nah, di WA group situ kebetulan Trifold itu didirikan di Agustus 2017, sampai saya masuk di Oktober itu belum ada ketuanya. Nah, karena di situ banyak pimpinan saya dari 200 sekian member. Saya suka bercanda-canda, suka diledekin sama pimpinan saya di situ, terus sama teman-teman yang lain. Kita bercanda-canda sampai akhirnya ada Om Putut juga tuh. Mantan ketua Baik to Work di situ juga. Akhirnya secara aklamasi mereka bilang udahlah kita milih ketua gitu. Ya kalau saya sih nggak kepikiran macam-macam. Tiba-tiba nama saya main disebut aja di situ sama almarhum teman saya itu kan, pimpinan saya itu, udah Ipung aja lah gitu. Terus diaminin sama yang lainnya. Jadi saya di situ tuh udah agak terpaksa nih. Agak dijorokin. Ya sudah. Ini apa, orang saya juga baru main, enggak lah Pak, janganlah Pak gitu lah. Tidak bisa menolak akhirnya. Oke, itu akhirnya saya di 2017 itu saya jadi ketua umum Trifold Owners Community atau biasa kita sebut TOC. Di situ membernya ada sekitar 10.000 lebih. Oh ya, sama tadi cerita Om Kus tadi ya, salah satu member yang ada di Prokerto. Om Kus luar biasa. Nah, itu salah satu jalannya saya ke Sally. Nah, akhirnya setelah terus pakai Sally, enak juga ya ternyata. Oke lah, kalau capek kita bisa loading segala macamnya. Itu sih sebenarnya. Semakin kesini semakin usia semakin ciut nyalinya untuk main ajrut-ajrutan. Jadi saya pikir ya oke deh, kita main Sally aja. Gak ada yang namanya ambisi untuk jadi ketua atau ada ngalir aja ya. Ngalir aja Om. Saya pikir gini, karena hobi ya, karena bersepeda itu untuk salah satu buat pengalihan kejenuhan kita dari rutinitas. Seperti itu. Cari silaturahim gitu, networking. Dan di TOC itu memang saya beberapa kali mengadakan acara dan segala macamnya Om. Sampai milad pertama, alhamdulillah kita sebagai komunitas baru, saya targetnya 250 orang dihadiri, ternyata sampai dengan 630. Pertama di mana tuh? Di Jakarta? Itu di Jakarta Om. Jadi orang daerah datang dari ya? Ragunan
ke Taman Mini. Jadi venue-nya di Taman Mini. Terus kemudian yang kedua, akhirnya saya berpikiran, wah aku harus memang konsep saya itu adalah saya menjadi ketua sepeda suatu merek, satu brand. Tapi saya tidak ingin yang namanya silaturahmi itu dibatasi dengan brand atau dengan merek. Jadi saya selalu berusaha merangkul merek apapun yang itu. lain. Jadi mulai situ udah mulai terbuka ya. Oh, ini kayaknya nggak bisa harus satu merek ini gitu ya. Iya, karena memang saya memang dari awal pun saya pikir teman-teman saya banyak yang mereka beda-beda sepedanya nanti gitu. Gap kasihan ya. Betul, Dia mereka bisa. ingin berteman gitu Iya. ya. Nah di TOC sendiri ya grup itu aja nggak semuanya punya triwall gitu. Cuma kalau yang memang ngerasa mereka nyaman untuk gabung, monggo silakan gitu. Nah terus yang kedua, ulang tahun yang kedua itu akhirnya saya konsepkan aku mau ngundang semua tipe dari sepeda. Jadi tidak hanya semua merek. Akhirnya saya coba, base camp memang di Jakarta. Akhirnya saya coba di Bandung. Nah di Bandung itu yang kedua, saya mengundang ada Ontel, ada Minion, ada apa namanya MTB, ada teman-teman RB, saya lihat tuh. Jadi semua unlimited bisa. Betul. Saya berikan masing-masing booth. Jadi karena saya terinspirasi gini. Saat itu ada beberapa orang yang selalu beranggapan anak-anak Sally sombong atau nanti anak-anak ini sombong. Ya, genre-genrenya gitu. Mereka kotak-kotakan sendiri. Betul. Nah, saya cermati dari keadaan itu, kalau menurut saya sebenarnya karena mereka tuh tidak kenal aja. Seperti kata pepatah, tidak kenal kan maka tidak sayang kan. Jadi coba kalau saling berkenalan. Nah, itulah jadi konsepnya kemarin yang kedua itu saya gabungkan dan saya undang beliau-beliau itu. Jadi biar mereka saling bercerita, apa sih enaknya pakai ban gede, apa sih enaknya pakai ban kecil. Kenapa sih kalau ditegur kok katanya ada yang sombong nggak mau ini, kenapa yang begini. Jadi kan ketika mereka sudah bercerita ngeblend, udah bergaul, udah ngobrolnya udah nyambung, kan akan saling maklum. Betul gitu sekali, di situ. Jadi dari situ itu setiap saya ulang tahun komunitas, saya selalu mengundang. Karena saya di Sally, saya selalu mengundang perwakilan dari Indonesia Folding Bike. Oke, ya. IDFB. Dan alhamdulillahnya selalu diapresiasi undangan saya itu. Jadi selalu Om Azwar Hadi atau Om Bak yang biasa kita kenal Om Bak, beliau kan foundernya IDFB. Itu beliau selalu hadir. Itu dari yang pertama kalau nggak salah sampai yang kedua itu pun yang di Bandung pun beliau hadir. Atau trifold tadi ya dalam tanda petik ya. Betul. Nah itu selalu hadir. Dan beliau sampai sebenarnya di ulang tahun yang kedua itu beliau sudah menawarkan saya untuk menjadi ketua IDFB. Dalam sambutannya. Cuma di situ karena kita kan nggak tahu, mungkin bercanda ya. Jadi saya belum pernah punya nih ketua IDFB perempuan. Ketum saya jadikan ketua IDFB ya. Itu disautin di situ sama teman-teman. Nggak boleh, itu ibu kami. Gitu. sudah dicat duluan. Jadi saya sih sebenarnya cuma ingin itu mau bercanda aja gitu. Itu di 2018 lah Om. Nah saya mikirnya udahlah, saya angin lalu. Baru setahun jadi ketua itu saya anggap angin lalu gitu. 2019 berjalan 2020 saya ini lagi sama ketuanya yang saat itu Om Pandu. Mau ya gantiin saya apa ini kan? Saya pikirnya saya tuh anak baru banget Om, gitu kan. Saya dunia Sally pun saya belum seberapa kenal dan saya juga gue memang suka-suka saja lah gitu. Jadi di situ saya juga nggak tahu. Akhirnya 2020 saya masih abaikan. Apa sih Om, bercanda aja gitu. Di 2021 pas akhirnya pandemik diusung lagi saya untuk menggantikan Om Pandu, karena Om Pandu kebetulan waktu itu juga beliau fokus untuk ngurus orang tuanya yang sakit gitu. Jadi di situ ya saya sempat menyatakan ke rekan-rekan pengurus, aku bilang, jangan saya lah, saya masih anak baru banget. Yang lain banyak, yang pengalaman banyak, Tante A, B, C. Kalau memang kalian orientasinya mau sesekali ketuanya perempuan, banyak kok yang sudah bisa menyelenggarakan kegiatan juga, bla bla.
Tapi mereka bilang ya pertimbangan kami ada di tante. Seperti itu. Jadi saya 2 kali Om saya dijorokin jadi ketua. Maksudnya yang pertama belum. Yang pertama belum. Maksudnya kan yang 2 kali, yang satu trivol, yang kedua ini. Iya, sama-sama dijorokin. Terus udah nih ya, saya pikir sudah dong, saya cukuplah 2 ketua nih. Ini karena trivol ini belum mau dilepas juga nih, teman-teman. Enggak, udah pokoknya TOC itu ya Tante Ipung itu ya TOC gitu. Kalau Ibu jadi ketua ID tetap Ibu harus di sini. Tapi kan mumet ya Om, harus mikirin kegiatan sini gitu kan. Nanti harus, pecah. Nanti ketika aku mikirin TOC, adalah waktu itu selentingan gini, Bu inget ya, Ibu itu ketua IDFB, jadi Ibu itu bukan ibunya satu komunitas. Dari situ aja saya udah oke, saya diingatkan gitu kan. Jadi saya serba salah gitu ya, sudahlah jalan. Terus udah nih berkegiatan. Waktu itu masih pandemi Om, jadi saya juga masih vakum. 2021 tadi kan pandemi. Iya, bingung saya tuh mau ngadain acara apa. Sementara ketika saya jadi ketua TOC memang kan karena belum pandemi ya, saya sampai saya bisa ngajak teman-teman ke Jepang. Sampai touring ke Jepang itu, TOC itu. Luar biasa ya. Segala macam. Nah, ketika kebentur pandemi mau ngapain? Orang juga kebentur sama kebijakan pemerintah kan. Tapi akhirnya kan kesini-sininya enggak. Terus beban saya belum hilang nih Om. Ternyata selain jadi ketua TOC dan ketua IDFB di kantor, delala saya ditunjuk lagi sama pimpinan. Kebetulan pembinanya itu Pak Menteri. Terus kemudian ketua umumnya itu Pak Sekjen. Terus ada staf ahli menteri yang persis di atas saya koordinatornya. Saya ditunjuk sebagai wakil koordinator 1 untuk olahraga sepeda seluruh Indonesia, jajaran Kementerian Hukum dan HAM ya kan. Aku bilang oke, baik. Kalau nasional. Kalau ini nggak bisa nolak. Mana lah saya berani Om, siap perintah aja saya. Iya. Terus kemarin disuruh bantu bikin acara ini ulang tahun kementerian. Ya udahlah gitu. Jadi saya pernah sempat nolak, jangan salah Pak. Kamu itu kan udah pengalaman jadi ketua komunitas. Ya kamu harus sharing lah gitu kan ke kantor. Iya, tunjukkan kemampuannya untuk menggerakkan teman-teman komunitas atau teman-teman sepeda itu ya. Iya, jadi saya hanya berpikir secara positifnya. Oke, saya dipercaya, saya akan jaga amanah dari pimpinan saya, dari rekan-rekan gitu. Cuma mungkin memang sejauh ini kan saya merasa saya belum maksimal sih Om. Ya terus tetap dalam perjuangan kan. Artinya kan banyak lah mungkin Ipung ini kan pengalaman-pengalaman dari komunitas yang ditekuni atau yang dijalankan ini kan nanti membuat sesuatu perubahan. Nah itu yang penting ya, perubahan itu yang mungkin ya kalau diomongkan mudah tapi dijalankan susah. Betul Om. Kadang juga saya tidak bisa memenuhi, misalnya ada A, B, C, Bu, ada ini ada ini gitu. Tapi tidak bisa memuaskan orang banyak kan? Tapi saya bukan alat pemuas. Itu Om. Masalahnya kuncinya itu. Ini luar biasa ini ya. Ipung ini saya masih mikir ini. Terus membagi kerjaannya gimana ya? Itu maksudnya kenapa saya belum bisa menjadi alat pemuas. Karena memang saya harus membagi waktu dan tidak mungkin fokus. Betul. Justru itu tantangannya kayaknya tuh. Iya, betul Om. Tantangannya di komunitas itu kan sambil kerja itu ya. Enggak Om. Jadi makanya itu sebenarnya saya tuh bukan tipikal orang yang ambisi untuk suatu jabatan. Baik itu istilahnya untuk jadi ketua ini A, B, C. Karena saya menyadari keterbatasan waktu saya dan tenaga saya Om. Itu. Dan teman-teman di komunitas harus menyadari juga. Gitu ya. Memang tidak fokus ke sana gitu. Artinya bagi tugas lah. Jadi saya mikirnya, tapi saya ingin menjalankan amanah ini sebaik-baiknya Om. Setidaknya ketika saya sudah percaya, oke lah, aku ya harus menunjukkan yang terbaik dari aku, terlepas dari banyak kekurangan aku. Banyak banget ya kekurangan aku sih. Sama, ini semua nggak sempurna, tapi tetap untuk berusaha belajar. Itu yang luar biasa tuh. Betul Om. Jadi saya di, berusaha di komunitas pun gitu ya, artinya ya biasalah ada selentingan dan sebagainya kan tuh di mana-mana itu ya. Baik di komunitas, di berbagai macam karena kita hidup Om. Jadi ya
kita tuh tidak bisa menyenangkan hati semua orang gitu kan. Betul, ya. Kita bisa mendengar gitu. Tapi yang penting yang baik kita jalankan, yang jelek udahlah itu keluar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya, gitu. Oh, saya dulu sempat baperan sempat yang ini. Aduh kok gini banget gitu. Maksudnya gini, aku tuh loh jadi ketua nggak digaji. Terus juga kalian tuh jadi member juga nggak aku kasih honor. Ya ayo gitu loh, nikmatin Bareng-bareng. aja. Namanya ini komunitas hobi, wis rasa nggak usah pakai istilahnya kebanyakan aturan secara normatif juga nggak perlu gitu. Iya. Yang penting kita tahu sama tahu lah. Sudah masing-masing dewasa kita. Betul. Yang penting kalau saya tuh di komunitas tidak membicarakan masalah politik ataupun sara. Nah, itu hal betul. sensitif Ya. sekali. Itu akan mecah belah malah. Betul, karena itu prinsip setiap orang berbeda. Sekalipun dia erat kaitannya, sedarah aja bisa loh beda. Iya, kakak adik aja beda haluan politik pecah. Betul, nah itu bisa pecah Jadi kalau saya sih yang penting itu. Selebihnya ayolah nikmatin lah gitu, nggak usah lah pakai saya harus bikin aturan A, B, C gitu. Ya orang sepeda beli sendiri. Ya kan Om, goes nanjak ya pakai dengkulnya sendiri. Ya kan ngeremnya pakai tangannya sendiri. Nggak ada yang kita bayarin. Terus kalau aku harus menggelontorkan segitu banyaknya aturan, kelamaan itu ngasih apa? Hari Gitu malah kan. bicara banyak Gak kayak politikus. Gak jauh beda dengan rutinitas kerja kayak Nah, gitu. maunya enak, bahagia, enjoy bersama-sama, mancal bareng gitu. Ngopi, pedal, repeat doang katanya gitu. Itu mau gitu aja. Iya. Oke, sebelum masuk ke jam Salinas ini ada pantun nih ya. Membeli nanas ke pasar pagi, ya. Nanas dipotong 4 persegi. Jam Salinas Purwokerto sebentar lagi menambah teman, perkuat si peda turahmi. Wah. Ini kiriman tadi barusan kiriman dari teman-teman di ID Folding Bike Batam ini tadi. Saya lihat di grup kan banyak tadi ya. Luar biasa sambutan jam Salinas ke-11 di Purwokerto ini ya tuh ya. Mungkin sebelum jauh ke sana, ini dulu jam Salinas itu gimana ceritanya? Jam Salinas awal mulanya ya. Ini udah ke-11 loh. Iya, jadi itu sempat ada beberapa kali tidak di iya, karena pandemi. Iya, betul. 2 kali. Terus ada beberapa juga. Nah, jadi gini, kalau IDFB sendiri kan usianya sudah 15 tahun. Luar biasa. 15 tahun. Di tahun ini. Gitu. Kemarin kebetulan saya juga bikin sedikit ulang seremonial, tahunnya ya. tapi masih dalam Pandemi. batasan. Iya. Jadi tidak semua diundang. Iya. Nah, kalau jam Salinas ini sendiri sebenarnya sudah diinisiasi oleh rekan-rekan pengurus di awal sekali. Zamannya milis malahan mereka itu. Iya, pakai milis ya, mailing list. Email. Itu ketua pelaksana yang pertama itu Om Ada, dan itu waktu itu diadakan di Jakarta. Dengan kepengurusan Om Bak kan tetap, karena Om Bak kan pendiri, founder ya. Iya. Artinya memang beliau luar biasa ya, sampai sekarang awal luar terus. Biasa, luar ngawal biasa ya. sekali. Om Saya Bak. punya founder seperti beliau itu, saya respect lah sama beliau, karena beliau itu nggak macam-macam. Sepedanya banyak nih Om, sepedanya berbagai macam jenis, banyak, nggak ada belagu-belagunya yang namanya sombong-sombongnya, nggak ada Om itu. Saya respect lah kalau sama beliau itu. Terus kemudian juga kalau berbicara itu santun, terus kemudian juga kalau misalnya saya lagi agak bingung, agak gemes atau apa dengan situasi yang enggak, ini beliau pasti selalu akan mencoba menenangkan. Tenang Bu Ketum, nanti begini. Itu membuat saya ayem ya. Karena beliau tuh sosok senior yang menurut aku low profile dan down to earth banget. Nah, itu jadi pertama kali di Jakarta ya. Itu di Jakarta. Iya. Terus sampai akhirnya kemarin itu yang terakhir yang 10 itu di Magelang, Om. Oke, ya di Magelang itu pas 2000 kemarin ya, yang virtual ya. 21. 2020. Bukan di Bali ya? Bukan. 2021 itu harusnya Bali. Jadi Magelang itu 2020. Iya. Nah, 2021 itu harusnya Bali, Om. Tapi kan saya dipilih itu di bulan Agustus. Agustus 2021. Nah, kalau saya ingin menyelenggarakan rasanya mustahil karena tapi kebetulan sebenarnya saya sudah diberitahu bahwa sebenarnya tahun 2021 itu adalah Bali.
Nah, ketika saya berbincang dengan teman kebetulan di sana, teman Bali, kebetulan Om itu Dekota. Itu kalau nggak salah satu Bike to Work Bali ya. Iya. Saya juga baru mengenal beliau kemarin itu. Terus ngobrol-ngobrol, Om gimana kesiapannya? Ternyata mereka sudah siap sebenarnya, Om. Tapi dari Pemda setempat diizinkannya hanya 100 orang. Kalau menurut saya, karena di 2021 itu kan benar-benar masih ini masih pandemi banget gitu kan. Nah, kalau menurut saya kalau hanya 100 orang, kita bisa jadi bulan-bulanan. Temen. Jadi iya. Mending nggak usah. Betul. Dan juga itu Om. Kalau misalnya di Bali itu kan mereka objek wisatanya ngejual banget gitu kan. Maksudnya ya buat teman-teman peserta juga kayaknya gampang banget dinikmatin kan. Budaya Bali itu juga udah terkenal ya Om. Dengan berbagai macam tarian dan segala macamnya budaya Indonesia lah, tapi kan di Bali itu udah lebih alamnya juga luar biasa sana. Betul Om, betul. Nah, jadi menurut aku sayang ketika mereka sudah mempersiapkan dengan baik, tapi hanya dibatasi hanya 100 orang. Jadi aku bilang, Om gini deh Om, jadi kita pending dulu aja Bali. Bali nanti aja lah sampai pemerintah daerahnya memang support full. Aku bilang gitu aja. Bisa diundur next sampai juga teman-teman ready. Nah, terus kayak gitu. Nah, kemudian saya belum masuk ke yang namanya di situ ada WA Group Nasional Om. Jadi WA Group Nasional itu di situ ada beberapa rekan-rekan perwakilan dari wilayah. Nah, itu belum, masih ketua yang lama. Jadi ketika saya sudah terpilih tapi saya belum masuk ke situ. Nah, saya pun agak sedikit tidak update karena saya tidak tahu pemilihan Purwokerto itu seperti apa gitu kan. Sebentar, jadi itu per wilayah itu maksudnya per provinsi atau lah kabupaten boleh ngadain ID folding baik kabupaten, ID folding baik provinsi. Nggak ada chapter. Jadi wilayah. Ya, jadi di situ hanya ada beberapa mungkin gini ya Om. Jadi kalau secara awal bahwa IDFB itu adalah wadah atau rumahnya rekan-rekan pesepeda lipat. Kita menyediakan rumah, orang boleh mampir boleh enggak. Jadi gini, ketika ada satu komunitas sepeda lipat, dia untuk bergabung dengan IDFB, monggo, dengan senang hati kami terbuka. Tapi ketika ketika mereka tidak ingin menjadi anggotanya IDFB, ya nggak apa-apa, nggak ada suatu paksaan. Tapi ketika kalian mau bergabung, hayu gitu. Ketika kita punya acara ya kalian akan kita undang seperti itu. Karena itu yang masuk maksudnya komunitas atau perorangan? Komunitas ya. Jadi silakan. Ketua komunitas biasanya di suatu wilayah ada komunitas terbesarnya kan. Dan ada pengurus. Ketua sama. Nggak, ketuanya saja. Jadi kalau ketika ketuanya itu nanti mereka pergantian ketua, ya ketua yang ini yang lama harus keluar dari grup itu. Gitu. Jadi tidak banyak Om di situ. Artinya yang intinya ya. Jadi biar koordinasinya enak ya antara pusat ke wilayah gitu ya. Betul. Jadi wilayahnya itu wilayah provinsi ya. Ada yang provinsi, ada yang kemarin juga beberapa akhirnya ada yang masuk kabupaten. Per kabupaten. Boleh? Boleh, tapi dia dengan catatan dia aktif. Gitu Om. Iya, artinya dia Tapi kalau sudah ada misalnya di grup itu yang mewakili komunitas yang besarnya itu ya sudah, itu saja gitu. Sebenarnya ruhnya sama ya, artinya ruhnya itu bersepeda ya, artinya aktivitas. Betul. Ya. Sebenarnya untuk lebih memudahkan kita penyebaran informasi terkait misalnya ada kegiatan IDFB, kita punya planning apa, A, B, C, D, kita bisa sosialisasikan melalui WA group tersebut gitu. Jadi membernya hanya 30 kan. 30 se-Indonesia. Iya, jadi itu kan ketua-ketua aja. Iya, artinya. Dan itu itu sudah mewakili provinsi. Provinsi kita kan sudah 36. Iya, sangat luar biasa artinya kan sudah keterwakilannya itu ya. Betul. Ini kalau partai politik lumayan. Iya loh, IDFB cuma 56.000 loh. Di medsos. Luar biasa. Ada yang mau lamar? Langsung dikata aku jadi PNS. Enggak, ini just kidding. Biasanya gitu kan, apa-apa organisasi yang sudah besar. Wah, ini kalau ormas ini jadi politik ya lumayan. Jadi kendaraan itu ya. Jadi memang ID Folding ini support penuh ke Jam Salinas. Memang Jam Salinas itu bagian dari karena memang ID itu program kerja.
kami sedang memerahkan ya, bukan mematenkan. Jam Selinas itu adalah miliknya IDFB. Iya. Makanya jadi ketika kita menunjuk suatu wilayah, ya mereka hanya melaksanakan gitu. Sementara ya Jam Selinas itu ya punyanya IDFB gitu. Gitu. Iya. Kalau jadi dipersilakan siapa yang mau kota mana. yang bisa dan istilahnya mereka memang mampu untuk menyelenggarakan itu. Jadi enggak, kemarin ada selentingan ke saya. Kalau tahun depan Jam Selinas di kota saya mau nggak? Oh, besok datang aja. Nanti mungkin ada konvensi besok, saya bilang gitu. Ya caranya gimana? Mungkin bisa. Kepilih aja. Itu udah beberapa orang gini. Tante, kami bersedia loh di sini untuk menjadi tuan rumah Jam Selinas di berikutnya. Saya sangat mengapresiasi itu. Wih, luar biasa. Tidak mudah loh yang menjadi yang namanya menjadi tuan rumah gitu kan. Apalagi untuk menjamu tamu-tamunya gitu kan. Betul. Ada saja istilahnya like and dislike atau ketidakpuasan atau apapun itu ya. Makanya ketika mereka menawarkan ya saya menghargai itu. Open. Tapi di sini saya harus bersikap adil Om. Jadi saya mau sejak saya menjadi ketua, ingin segala sesuatunya saya mau ada hitam di atas putih. Jadi ketika memilih suatu wilayah bukan hanya berdasarkan lo sanggup, saya tidak mau itu. Jadi saya sudah membuat tim kecil dari pengurus IDFB untuk merumuskan tata tertib menjadi tuan rumah Jam Selinas berikutnya. Jadi saya pun akan fair. Jadi ketika syarat dan ketentuannya sudah saya gelontorkan, misalnya kami pun harus menilai dengan poin-poin tertentu. Ada suatu wilayah yang memenuhi syarat, ya dialah gitu. Luar biasa. Seperti itu. Jadi ketika kan di situ mau nggak mau kan kita istilahnya ada sedikit soft MOU ya. Oke, lu sanggup, tapi gimana ke depannya nanti? Seperti itu. Kalau memang lu sanggup harus tuntas seperti itu. Jadi memang sudah jelas ada hitam di atas putih tadi. Betul. Untuk bukan apa-apa ya, mengikat. Artinya karena gini Om, yang saya jaga adalah bukan hanya sekedar Jam Selinas, marwah dari Jam Selinas itu sendiri, mengingat itu kan inisiatornya adalah senior-senior saya di IDFB. Tanggung jawab besar. Saya kan harus menjaga hal tersebut, istilahnya mungkin sudah baik. Iya. Harus menjadi lebih baik dong Om. Kan seperti itu ya Om. Iya. Jadi saya sendiri menjaga IDFB, tapi saya pun akan menjaga rekan-rekan di daerah yang ditunjuk sebagai panitia lokal. Iya. Karena ketika rekan-rekan itu hadir dengan penuh kepuasan, yang puas ya bukan hanya IDFB, tapi yang harum kan juga teman-teman di daerah Om. Betul. Yang diingat orang tuh pasti gini, itu waktu Jam Selinas di sana, gitu loh. IDFB itu cuma kerjaannya apa ujungnya? Itu nyebokin permasalahan yang ada. Ada masalah apa? Kita yang harus klarifikasi. Itu loh. Bersih-bersih lah. Betul. Seperti itu. Tapi ya sudahlah gitu, maksud aku ya udah, yang penting kita pengen semua baik-baik aja gitu kan. Ya segala sesuatunya pasti akan ada kekurangan lah. Tapi ya gitu kan, orang kan terkadang lebih senang mengulik kekurangan daripada kelebihannya. Kita harus banyak maklum. Manusia tempat salah lah. Betul. Jadi memang kolaborasi inilah yang membuat pelaksanaan Jam Selinas itu antara pusat dengan daerah kan menjadi sesuatu yang sinergi. Betul. Gitu ya tuh ya. Betul banget. Ya, jadi support sekali ya atau Ipong ini ke panitia lokal itu ya. Terus pokoknya ya. Iya. Berupaya. Kalau ini saya tuh capek banget sebenarnya ya Om ya untuk bagi-bagi waktu. Cuma menurut saya nggak mau juga dibilang orang yang tidak bertanggung jawab gitu Om. Nggak ada yang bilang gitu. Enggak. Maksudnya dalam artian gini Om. Saya juga ingin Ipong nggak usah. Yang penting kan sudah berupaya untuk jadi saya support. Gini, kalau saya rasa ya, orang teman-teman yang capek bekerja itu nggak muluk-muluk kok. Lihat muka saya di situ untuk melihat betul hadir aja meeting di awal terus kita hadir itu aja, menurut saya mereka hanya butuh support itu dulu lah gitu. Kan selebihnya makanya saya bikin tim untuk support teman-teman di sini. Maksudnya dalam artian ya
ayo kita kerja bareng. Iya. Apa kekurangannya disampaikan. Bareng-bareng ya. Seperti itu sih Om. Karena saya percaya kami pun dari IDFB banyak kekurangan. Panlok pun juga perlu masukan, support dan segala macam. Iya. Seperti itu sih Iya. Om. Iya. Kita harus saling maklum aja. Artinya kan hari ini Ipung sama Om Bak ke Purwokerto kan sudah hal yang luar biasa ya, meluangkan waktu. Betul. Gitu ya untuk support pelaksanaan jam Salinas ke 11 di Purwokerto. Oke, luar biasa. Bincang singkat bermanfaat. Terima kasih Ipung kehadirannya. Senang saya bisa hadir di podcastnya Om NH. Oke, terima kasih. Jangan lupa nanti like, subscribe. Like, subscribe. Ya, terima kasih. Banyak like. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.